Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan ini, dan yang saya sama-sama hormati pula rekan-rekan CGP Angkatan 9 dari SD Pres Waru, Kecamatan Ilaris Timur. Acara kegiatan berbagi praktik baik budaya positif calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lembata di SD Pres Waru. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu adalah motivasi dasar seorang guru. Dia harus menggerakkan dirinya dan mampu menggerakkan orang lain, membawa orang lain untuk bergerak dan menggerakkan orang lain. Ketika seseorang mulai tergerak dan menggerakkan orang lain, maka ia akan membagi energi positif sehingga orang lain juga turut tertular dan dapat berbagi praktik baik kepada komunitas yang dilayaninya, dalam hal ini lingkungan sekolah. Hari ini kami bertiga calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Pres Waru akan berbagi praktik baik terkait budaya positif di lingkungan sekolah. Mari sebagai cantuan kita mengawali acara ini dengan doa pembuka. Kepada Ibu Warni, CGP Angkatan 9, saya silakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih karena atas berkat dan rahmat-Mu kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Sekarang kami akan melaksanakan kegiatan kami berbagi praktik baik. Bimbinglah kami, tuntunlah kami agar segala kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya nama Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa. Terima kasih kepada Ibu Maki yang telah membawakan doa. Kita lanjut acara yang berikut. Sambutan yang pertama yang mewakili calon guru penggerak Angkatan 9, yang kedua kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Yang mewakili calon guru penggerak, saya mewakili kami bertiga. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi ruang dan waktu agar pertemuan hari ini dapat berjalan. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat yang hari ini juga sudah memberi ruang dan waktu, memberi diri untuk pertemuan ini. Kita semua pada kesempatan ini berusaha untuk saling berbagi, berusaha untuk saling dari pengalaman. Apa yang kami dapat belum seberapa, tetapi budaya positif ini baiklah kita bagi, dan sedikit demi sedikit kita mulai mempraktekkan, paling kurang di kelas di mana kita asuh atau di sekolah tempat di mana kita mengabdi. Ke depan anak-anak yang kita impikan, mereka akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan dan cita-cita yang dimimpikannya. Itu dibentuk dari lingkungan yang menghantar dia untuk menemukan kompetensi yang ada pada dirinya. Kita guru hanya bertugas sebagai penuntun, hanya bertugas sebagai pembimbing, dan kita diminta untuk boleh berhamba pada kepentingan anak. Ketika melaksanakan budaya positif, yang muncul adalah energi positif dalam diri kita. Dan hal itu dalam beberapa pekan terakhir ini secara pribadi saya sudah praktekkan.
Itu saya rasa itu sangat luar biasa. Antusiasme anak dalam belajar itu meningkat. Tidak ada rasa takut terhadap guru dan tidak ada rasa bosan dan jenuh ketika mengikuti pembelajaran. Jadi saya mempraktekkan budaya positif, bagaimana mendisiplinkan mereka, tetapi melalui cara-cara mereka. Lalu mereka sendiri menemukan ketika membangun keyakinan kelas dengan mereka, ada perilaku yang menyimpan, diarahkan, dan itu saya praktekkan sudah di kelas 6, kelas 5, dan juga di kelas 4. Semoga dari sedikit yang kami memiliki ini, kami berbagi hari ini, ke depan kita sama-sama saling menguatkan, dan mari kita menjadi guru yang siap untuk menggerakkan orang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita lanjut ke acara yang berikut, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Persoliwaru sekaligus membuka kegiatan berbagi praktik baik budaya positif ini dengan resmi. Kepada Bapak Kepala Sekolah, disilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya kasih 3 jam guru penggerak di SDN Persoliwaru. Dan yang saya banggakan teman-teman guru yang sudah memberi diri untuk boleh hadir dalam undangan kegiatan hari ini. Singkatnya kita semua yang saya banggakan. Pada tempat yang pertama, sekali lagi saya mengajak kita untuk menyatakan rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh berkumpul bersama satu kali lagi dalam nuansa persaudaraan dan keluarga. Pada tempat yang kedua, terima kasih yang terima juga saya sampaikan kepada 3 calon guru penggerak yang sudah memberi diri untuk boleh berbagi praktik baik dalam tugas dan karya mereka untuk menjadi calon guru penggerak. Dan terima kasih yang sama untuk teman-teman guru yang sudah memberi waktu untuk seluruh rangkaian kegiatan ini. Di hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Materi tadi, bahwa dalam kebersamaan kita ini, kita akan saling berbagi. Tapi kita tidak mendengarkan ilmu dari si A, si B, atau si C. Tapi kita saling berbagi. Untuk itu, harapan saya, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, walaupun dalam waktu yang relatif singkat, tapi kita coba memberi diri semestinya, sehingga dalam kebersamaan ini kita saling berbagi hal baik dalam budaya positif yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Jadi itu inti pertemuan kita hari ini, di mana kita saling berbagi. Jadi tidak ada segala yang menjadi materi. Jadi kita semua mentugas fungsi kedudukan yang sama, di mana dalam pertemuan kita ini kita saling berbagi. Jadi mari saya mengajak kita sekalian hari pada kesempatan ini kita boleh memberi diri semestinya untuk bisa berbagi hal positif yang sepanjang ini telah kita alami, kita lewati bersama dalam tugas dan karya kita sebagai guru. Jadi mungkin itu harapan saya, tidak berbanyak kata. Saya mohon ini ekspor Tuhan tanggal 10 pertama saya membuka seluruh kegiatan kita hari ini, kegiatan berbagi praktik baik budaya positif di SDN Persoliwaru untuk tingkatan praktik guru penggerak ini. Hari ini Jumat tanggal 26 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Baik, kita menyiapkan satu kali lagi untuk Bapak Kepala Sekolah yang kasih Bapak dalam membuka kegiatan ini. Selanjutnya kita ke pembahasan materi. Kami ada 3 orang. Setianya itu 1 orang harus membawakan semua materi, tetapi karena pertimbangan waktu dan juga
kesempatan kita bersama, maka kami bertiga berbagi materi untuk disampaikan pada kesempatan ini. Dari kami ada Pak Gradus Padarmanut, Ibu Maria Fatimah Lumumba, dan Ibu Gertrude Servitia Pripin. Yang pertama berbagi Pak Gradus Padarmanut, waktu dan kesempatan diberikan. Lagi saya mengucapkan rasa hormat saya, Bapak Ibu Guru, selamat pagi semua. Sebelum saya melakukan penjelasan tentang diseminasi budaya positif, pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita semua berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak Ibu, untuk aksi nyata kami di modul 1.4 kegiatan pembelajaran guru penggerak, itu kami diminta untuk menjelaskan modul 4 ini yang kami belajar. Kami diminta untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu guru mereka. Itu bentuk aksi kami di modul 4. Baik, saya langsung saja. Modul 4 tentang budaya positif. Ya, budaya positif sekolah. Apa itu, pertanyaan pemantiknya, apa itu budaya sekolah? Mengapa budaya sekolah itu penting untuk kita lakukan? Jadi Bapak Ibu, di sini kita mengerti dulu apa itu budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, budaya positif di sekolah sebetulnya itu sudah ada Bapak Ibu. Sebetulnya itu sudah ada. Hanya kita melakukannya itu tanpa sadar. Tanpa sadar kita melakukan. Itu yang pertama. Yang pertama, karena kita tidak mendokumentasikan. Itu budaya positif. Kita sering lakukan. Hanya kurang atau belum maksimal. Misalnya kadang anak terlambat, kita caranya untuk menggerakkan, memberikan pada siswa untuk dia tidak terlambat lagi, kan sering kita menggunakan yang namanya misalnya memberi rasa anak bersalah atau dengan menggunakan hukuman. Ya, kalau sudah terlambat jadi isi ADWS. Itu yang agak mirip Bapak Ibu. Nanti karena di situ, di sini kami di budaya positif hal itu kami kurang. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Eksplorasi konsep budaya positif. Eksplorasi konsep budaya positif ini ada beberapa bagian di dalam konsep budaya positif, yaitu perubahan paradigma atau teori kontrol. Jadi teori kontrol ini teori kontrol kita, kontrol kita guru kepada siswa. Yang berikut hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman. Jadi hal apa atau sesuatu yang kita lakukan kepada anak itu adalah sebuah bentuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi yang kita berikan kepada anak. Misalnya nanti kalau sudah salah kau pergi isi ADWC, nah, itu nanti sebentar kita jelaskan itu hukuman atau konsekuensi seperti itu. Yang berikut keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita sering lakukan di kelas yang namanya, kalau kita dulu yang namanya peraturan. Tetapi di guru penggerak itu kami lakukan dengan yang namanya keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas itu dia sebagai kalimat negatif, nanti kita ubah dia ke kalimat positif dan kita rangkumi. Yang berikut lagi 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Nanti sebentar akan guru saya menjelaskan. Itu dia sebagai manajer, dia sebagai pemantau. Yang berikut makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Jadi makna disiplin, nilai-nilai kebajikan untuk bersama.
Nanti sebentar mau dijelaskan dulu. Yang berikut 3 motivasi perilaku manusia, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kebutuhan berikut kebutuhan dasar manusia, itu ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang sebentar dijelaskan. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, saya minta 2 orang ini ada cerita, ada percobaan. Gitu. Saya minta 2 orang, yang satu sebagai teman A dan yang satu sebagai B. Jadi tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa yang Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi di dalam tangan kita ini, itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita, Bapak Ibu. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu yang dia si A. Tugas si B atau rekan 2 orang tadi dari sebulan adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan itu. Jadi dia bisa rayu, dia bisa buat caranya bagaimana untuk dia buka kepalan tangan itu. Bisa dia boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Bisa saya minta 2 orang, kita bisa praktekkan Bapak Ibu. Atau saya minta teman CGP saja. Minta teman CGP saja. Jadi Ibu di sebagai B atau A, B atau A, terus Ibu Matri sebagai A. Jadi satu orang kepala tangan, satu orang dengan segala cara untuk merayu teman yang mengepalkan tangan tadi untuk dia bisa buka atau tidak. Bisa Bapak Ibu, kalau teman jadi bisa. Saya mulai, oke silakan. Ibu Des yang mengepal, Ibu Marli yang merayu. Halo teman, kenapa ada apa di dalam sini? Ada emas. Kamu buka Kak, saya emas itu besar kecil. Saya tidak mau karena barang ini sangat berharga untuk saya. Iya, saya juga berharga, aku buka dulu Kak. Saya kok ini, coba aku buka itu. Buka Kak, buka dulu. Aku buka supaya saya bisa lihat dia apa. Oke Bapak Ibu, jadi seperti itu. Apa maknanya buat kita Bapak Ibu? Apa maknanya dari yang diperagakan teman CIT itu? Begini Bapak Ibu, fungsi kontrol yang sudah ada itu hanya kita sendiri yang mempertahankan diri kita Bapak Ibu. Tidak ada orang lain yang mengontrol. Kita sendiri yang mengontrol kita punya diri Bapak Ibu. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Begitu juga orang lain. Kita tidak bisa mengontrol dia. Dia sendiri yang mengontrol secara sadar bahwa dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi walaupun tantangan dari luar bagaimanapun, dia harus kuat untuk menghadapi itu. Misalnya, minta maaf Bapak Ibu. Misalnya kita dulu kedatang terlambat. Saya ambil contoh datang terlambat.
Kita teman guru tidak bisa mengatakan bahwa kenapa kau datang terlambat. Ya teman-teman. Hanya di dalam dirinya saja yang secara sadar bahwa saya tidak boleh datang terlambat lagi. Tetapi kalau ketika kita bilang guru itu kenapa kau datang terlambat, tidak akan bertahan lama Bapak itu. Tidak akan bertahan lama. Karena dia hanya punya perasaan saja. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu dia punya penjelasan dari praktek tadi. Kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol. Banyak Bapak Ibu, kita semua guru ini orang dewasa. Itu kita lihat yang pertama, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat contoh, misalnya kita di kelas memberikan pelajaran kepada siswa. Kadang-kadang kita memaksa anak untuk mengerti Bapak Ibu. Kita memaksa anak untuk nilainya di atas rata-rata. Ya. Jadi itu kita memaksa anak. Bagaimana dia mengerti materi yang kita kasih. Dan kita juga memaksa dia harus mempunyai nilai di atas KKM atau di atas apa. Kita lihat yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya kasih contoh, ketika salah satu anak membuat kesalahan, kita tidak langsung menanyakan bahwa apa tujuan anak itu dia melakukan kesalahan itu. Kita langsung buat dia salah. Kau salah. Ini kau buat ini. Kau salah. Tapi kita tidak pernah tanya bahwa, nah, apa tujuan misalnya? Kenapa misalnya anak tidak memakai seragam secara rapi, secara tertib di hari yang misalnya dia biasanya contoh, dia tidak menggunakan seragam merah putih. Kita dulu kadang-kadang langsung, kenapa kau pakai pakaian itu? Kau tidak tahu tadi. Kadang begitu, tapi coba kita tanya. Coba kita tanya dia bertanya. Nah, tahu tidak kan? Tak panggil dia, tahu tidak kamu dipanggil kamu kesini? Terus, apa kesalahan? Tujuanmu apa kau lakukan ini? Pasti ada tujuan. Apa alasanmu? Gitu Bapak. Tapi kadang kita seperti itu Bapak. Kadang sebelum kita belajar kita tidak tahu. Jadi kadang saya juga langsung kadang berbeleng lah, kadang cubit lah, kadang bersudut lah. Guru mengontrol murid. Kita mengontrol murid di sini. Kita bukan mengontrol dirinya, tapi dia punya kelakuan, dia punya caranya. Maksudnya ketika dia berbuat salah, bagaimana respon kita kepada dia? Jadi kita harus panggil dia baik-baik, kita omong dia baik-baik. Yang berikut penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi kita sudah dengar bahwa ada keyakinan yang kita buat di kelas. Penguatan positif kita itu ada pada keyakinan kelas kita. Jadi ketika anak berbuat salah, kita langsung tanya, keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Keyakinan kelas apa yang kalian tidak terpenuhi pada diri Anda? Nanti dia sendiri jawab, oh ya keyakinan kelas ini disiplin yang saya tidak penuhi. Terus kita melempar dia. Terus apa yang kamu lakukan untuk memenuhi kamu punya disiplin ini? Nanti saya akan berbuat lagi. Mulai kapan kamu berbuat lagi? Itu. Perubahan paradigma teori kontrol. Ini ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon ini yang pertama realitas atau kebutuhan. Kebutuhan kita sama. Tetapi di teori kontrol, dia bilang kebutuhan kita itu berbeda. Ya tidak apa. Kita punya kebutuhan setiap orang itu beda. Yang kedua, semua orang stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, semua orang gambarannya berbeda. Jadi ketika dia buat anak ini buat kesalahan, dia lihat ini anak ini memang kesalahan. Tapi ada yang punya pandangan kok anak ini lain.
Jadi kita punya pandangan terhadap seseorang itu berbeda. Yang ketiga, stimulus respon, kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita bisa berusaha untuk memahami orang lain. Oke, buat kesalahan ini kenapa? Yang keempat, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kadang sekarang misalnya anak pergi izin bergigesi terus, kita langsung salah pergi gigesi terus, ya kan? Tetapi kita tidak pernah tanya bahwa tujuan apa kau lakukan ini. Nanti kita sendiri jawab, kadang kita jawab, saya buat begitu Pak Guru supaya saya dan teman-teman juga lihat saya terus. Saya keluar masuk. Ada sesuatu. Ada yang datang terlambat, kita tanya, tujuan apa datang terlambat? Ada yang bilang supaya apa? Saya mau, karena supaya saya mau sebutkan saya. Yang berikut nomor 5, orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Tetapi di teori kontrol dia bilang, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di teori kontrol dan kontrol kita sebagai guru, hanya kita sendiri saja yang bisa mengontrol diri kita, tidak orang lain yang mengontrol kita. Yang keenam, saya bisa yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena pada diri orang lain itu dia sendiri juga bisa mengontrol dirinya. Dan mereka nomor 7, model berpikir menang atau kalah. Jadi saat berpikir sama menang atau kalah. Nanti di teori kontrol berpikir menang-menang. Jadi dia juga merasa menang, kita juga merasa menang. Tetapi di stimulus kita yang merasa menang, dia yang nanti kita merasa dia yang kalah. Itu kalau kita ada salah benar yang begitu. Hanya mereka memperlalu saja menjadi kalah menang. Baik, kita lihat makna disiplin. Makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Misalnya Bapak Ibu, jadi kalau kita tidak cakap dalam melakukan, berarti pasti ada atau wajib ada penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Itu pasti ada orang lain atau pasti ada orang yang di atas kita yang mendisiplinkan kita. Itu pendapat dari Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Makna disiplin dan nilai kewajiban yang diungkapkan oleh dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid, pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya dari dalam, bukan dari luar. Itu disiplin.
Seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia. Ini sesuai dengan pelajaran Pancasila Bapak Ibu. Itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi itu sesuai nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini penjelasan disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ada ancaman, hukuman, atau penghargaan. Jadi kita memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Itu yang kita mesti. Jadi tidak ada. Kalau kita mendisiplinkan seseorang, itu kita tidak perlu kasih dia penghargaan. Karena kita mengakali atau kita membuat siswa misalnya, pagi harus sapu ya, nanti besok kamu kasih gula-gula. Itu nanti akan melakukan sesuatu itu berdasarkan nanti apa yang dia mendapatkan. Jadi ketika gula-gula itu sudah tidak ada, maka dia tidak akan melakukan. Tiga motivasi perilaku manusia. Kita lihat pertama, ekstrinsik. Ekstrinsik ada dua di sini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu dari luar. Motivasi yang dari luar. Motivasi yang dari luar yang kedua adalah untuk mendapatkan keimbangan atau penghargaan dari orang lain. Jadi yang pertama tadi itu ketidaknyamanan atau hukuman. Dia takut mendapat hukuman. Dia takut mendapat hukuman, sehingga dia berusaha untuk mendisiplinkan diri. Dan pada dasarnya dia takut untuk hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Macam tadi saya bilang, ketika kita bilang begini, besok semua sudah dapat waktu ya, supaya kamu kasih kamu gula-gula. Pada saat dia berbuat disiplin, itu dia hanya menginginkan sebenarnya dia mendapatkan apa? Mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan. Tetapi ketika itu semua sudah tidak ada, maka dia tidak akan melakukan. Yang berikut ada intrinsik. Intrinsik ini disiplin atau perilaku manusia yang dari dalam diri. Dan dalam diri. Itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia mau perubahan itu dari dalam dirinya sendiri, tidak berbaru-baru. Secara mau dan tahu bahwa dia harus lakukan untuk mengembangkan dirinya, untuk nilai-nilai yang dia percaya itu dijalankan. Seorang ahli al-fiqh mengatakan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dia bilang kalau kita menjanjikan hadiah kepada karyawan atau kepada anak-anak yang berperilaku bertanggung jawab, itu kita sedang melakukan, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukan, tapi mereka akan paksakan dirinya untuk dilakukan karena dia mau apa yang dia dapatkan. Dia tidak bisa, tapi dia harus paksa. Baik Bapak Ibu, ini saya punya contoh disiplin yang terjadi di sekolah, yaitu memakai yang pertama memakai seragam sesuai dengan hari yang dilakukan. Ini contohnya. Dan mereka mengumpulkan tugas tepat pada waktu. Setelah berdiskusi, itu disiplin di kelas.
berani tampil di depan kelas. Nah, ini. Terus menjaga kebersihan. Ini kita disiplin di lingkungan sekolah. Jadi ini aksi nyata atau contoh-contoh yang kami buat di sekolah, yang kami terapkan di sekolah. Baik, saya punya materi sampai di sini. Untuk materi yang kedua ini rekan saya Ibu Manu, saya persilakan. Materi yang saya akan bawakan yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, kita lihat hukuman. Hukuman ini bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan. Jadi seperti selama ini kita lakukan di sekolah itu seperti lebih banyaknya hukuman. Terus tanpa melalui suatu kesepakatan, dan hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Yang berikut konsekuensi. Konsekuensi ini merupakan akibat dari perbuatan. Jadi anak sudah tahu, misalnya anak berbuat salah, dia sudah tahu akibat apa yang dia akan hadapi karena sudah disepakati bersama. Terus murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek dan berdasarkan suatu data yang umumnya bisa dihukum. Terus yang berikut restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi guru bisa menciptakan suasana atau kondisi agar murid bisa mengakui kesalahannya dan bisa memperbaikinya sendiri. Jadi di sini memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut ada contoh-contoh pertanyaan. Jadi tadi kita terlihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini ada pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini menurut Bapak Ibu. Pertanyaan nomor 1 ini termasuk penghukuman, konsekuensi, atau restitusi. Oke, dari pertanyaan pertama ini termasuk hukuman karena
Di sini disuruh untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Terus pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman juga. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini menurut Bapak Ibu, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk hukuman, konsekuensi atau eksekusi? Iya, ini merupakan konsekuensi. Anak harus menerima akibat atas perbuatannya. Terus pertanyaan yang keempat, murid diminta untuk bersuap 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, ini termasuk hukuman. Terus pertanyaan yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, ini termasuk konsekuensi. Terus bertemu di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini termasuk hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ini termasuk hukumannya Bapak Ibu. Ada lagi contoh pertanyaan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Berdiri dengan satu kaki. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Satu lagi ini sangat penting. Oh ini berat sebenarnya. Akan diperbaiki. Terus yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini merupakan konsekuensi restitusi atau hukuman. Konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ini termasuk konsekuensi. Terus duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Ini termasuk konsekuensi. Terus terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini termasuk konsekuensi. Terus membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Ini termasuk hukumannya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan yang pertama, penghargaan tidak efektif. Jadi misalnya anak kita menghukum dengan menggunakan penghargaan, itu menurut Bapak Ibu itu baik atau tidak? Jadi kalau dari saya sendiri, saya refleksi diri saya, selama ini memang kita tidak pernah melakukan. Kebanyakan kita melakukan dengan hukuman. Jadi yang kedua, penghargaan akan merusak hubungan. Penghargaan juga akan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas,
dan penghargaan juga mendukung. Berikut didukung oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam diri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, maka kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi, misalnya saya kasih contoh saja seperti di dalam kelas, di dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya kita terus memancing dengan penghargaan, terus dikasih penghargaan sehingga anak ini dia bisa menjawab. Berarti kemauan dari dalam diri anak untuk mau tahu itu tidak ada. Anak ingin tahu hanya karena untuk mau dapat hadiah tadi. Berikut keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Di sini keyakinan kelas ini, perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas dan peraturan kelas. Jadi untuk melihat keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama. Jadi ini kesepakatan antara guru dan siswa untuk menciptakan satu keyakinan kelas. Jadi perbedaannya, keyakinan kelas dibuat dengan menggunakan kalimat positif, sedangkan peraturan kelas bisa juga dengan kalimat negatif seperti larangan, dilarang atau tidak boleh, itu kalimat negatif. Jadi kalau untuk keyakinan kelas bisa juga, misalnya kita di sini anak-anak selalu berbahasa daerah. Jadi kalau untuk peraturan kelas ini bisa menggunakan kalimat negatif. Jadi kita bisa membuat contohnya seperti dilarang menggunakan bahasa daerah, dilarang berbahasa daerah. Tapi untuk keyakinan kelas ini kita harus menggunakan kalimat positif. Contohnya seperti selalu berbahasa Indonesia. Jadi ini perbedaannya. Kalau peraturan kelas ini dibuat oleh satu pihak saja. Jadi selama ini di lapangan, selama ini yang kita buat aturan kelas ini guru sendiri yang buat, siswa yang melaksanakan. Tetapi untuk keyakinan kelas ini disepakati secara bersama-sama antara guru dan siswa. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita munculkan keyakinan kelas, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Contohnya, mendengarkan ketika guru atau teman berbicara, tidak menyelah pembicaraan, mengangkat tangan
jika berpendapat. Keyakinan kelas ini memunculkan keyakinan kelas menghormati diri dan orang lain dan saling menyayangi. Terus kesepakatan kelas datang dan pulang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, meminta izin jika akan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, tidak menyontek ketika ulangan, membantu teman yang kesulitan, berkata sopan santun. Jadi keyakinan kelasnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan, bertanggung jawab, dan menghargai teman. Baik, terima kasih. Materi saya sampai di sini. Saya kembali ke teman CGP, Ibu Gertrudis. Kita beri kesempatan dulu untuk teman CGP di Bupati. Saya akan membawakan materi 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kewakilan guru, dan segitiga restitusi. Dari saya ada 3 materi itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama itu kita mengenal 5 kebutuhan dasar manusia, dan dengan harapan bahwa setelah kita mengenal 5 kebutuhan dasar manusia ini, dalam proses pembelajaran di sekolah dan bagaimana kita memperlakukan siswa, kita bisa mengetahui bahwa ketika anak bertingkah laku demikian, kira-kira kebutuhan apa yang sedang dicari oleh anak atau sedang diusahakan untuk terpenuhi oleh anak. Ketika kita sudah mengenal 5 kebutuhan dasar manusia ini, maka budaya positif yang dicita-citakan itu akan bertumbuh berkembang baik di sekolah ini. Baik, kita coba melihat 5 kebutuhan dasar manusia itu pada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisiologis itu hanya 1. Di bagian yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti makanan, rumah, kesehatan. Itu adalah masuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Sedangkan kebutuhan psikologis ada 4. Itu yang pertama, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Saya kembali ke kebutuhan bertahan hidup dulu. Kita di sekolah kadang kita mendapatkan anak yang datang dengan kondisi muka pucat atau lemah. Itu barangkali kita mesti mencari tahu, mungkin kebutuhan pokok fisiologisnya itu belum terpenuhi. Jangan sampai anak dari rumah dia tidak makan, atau anak ketika pergi sekolah itu dia punya kondisi fisik itu ada terganggu, ada sakit, tapi karena hari ini ada ulangan jadi dia terpaksa harus datang. Ketika anak datang dengan kondisi ini, maka pemenuhan kebutuhannya itu diharapkan guru dapat memperhatikan dengan seksama. Berikut kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini akan ada hubungannya dengan koneksi sosial, saling memberi dan menerima, dan kebutuhan itu menjadi baik untuk menjadi bagian dari satu kelompok. Ambil contoh, dalam satu kelas ada sekian anak, misalnya contoh 10 anak, tetapi ada satu anak itu dia selalu menyendiri. Dia selalu menyendiri, dia tidak suka bergabung dengan yang 9 orang anak. Ketika kita membagi tugas kerja kelompok, juga dia bilang, Ibu, saya mau melakukan pekerjaan kelompok sendiri saja,
saya kerja sendiri saja, mereka saya kira mau bergabung dengan mereka. Kebiasaan itu pasti kita tuh langsung marah. Kok kenapa tidak mau bergabung dengan teman-teman? Engkau ada kekurangan apa Pak? Tetapi barangkali kita menggali, mungkin dia menyendiri itu karena bagian kelompok yang 9 orang tadi itu mungkin melakukan sesuatu yang dia butuhkan tapi tidak terpenuhi. Dia membutuhkan perhatian, dia membutuhkan kasih sayang, tetapi tidak dia dapat dari kelompok itu. Berikut kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan itu kalau seseorang itu berusaha itu dianggap dia itu berharga. Kita perhatikan anak itu dia ada yang suka kalau kita suruh sesuatu dia suka. Saya itu sebenarnya dia sedang menunjukkan kekuasaannya bahwa saya mau dianggap berharga oleh orang-orang dalam kelas atau oleh bapak dan ibu saya. Atau orang yang sedang membutuhkan penguasaan itu dia bisa membuat sebuah perbedaan. Dia bisa membuat sebuah pencapaian yang di luar ekspektasi kita. Lalu dia tahu dia punya kompetensi itu diakui, dia mampu dia itu dihormati. Kita di dalam kelas sudah memperhatikan kita punya anak. Ada anak tertentu yang kadang itu dia mengeksplor dirinya untuk supaya dihormati, diakui oleh teman itu kadang itu secara negatif. Di sini peran kita untuk mengembalikan dia kepada penguasaan yang membawa kebajikan universal. Jadi boleh penguasaan itu boleh engkau dapatkan, tetapi cara mencapainya harus dengan cara-cara yang positif. Jadi tidak bisa supaya dia dikenal dia brutal dengan teman-teman, pukul teman, sering merampok teman punya barang. Saat itu sebenarnya itu antara kebutuhan yang sedang diusahakan untuk terpenuhi. Tapi kita tadi langsung kita langsung tempeleng, langsung hukum dia berlutut. Itu situasi yang kita jalani selama ini. Maka anak sebenarnya kita mesti mengerti bahwa dia sedang mencari jati dirinya, mencari penguasaan atas dirinya. Kita lanjut. Berikut kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini dia ingin mandiri, memiliki pilihan dan mampu mengandalkan cara hidupnya. Kemudian dia perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Di dalam kelas, kadang kita guru itu maunya tuh anak itu tertib. 1 tangan di atas, 2 lurus ke depan, 3 duduk sopan. Itu berlaku untuk kita selama ini. Padahal tipe anak itu mungkin dia tuh suka bergerak, dia mau jalan ke sana kemari sambil guru mengajar. Tinggal kita anak yang biasa tidak perlu bilang, duduk. Berarti kita sedang tidak memenuhi dia punya kebutuhan akan kebebasan. Tetapi kebebasan dalam hal ini mesti dikontrol. Pembelajaran itu tujuannya harus tercapai. Berikut kadang tuh anak suka mencoba hal yang baru. Beri satu tugas, kebebasan memilih, baru dia lakukan sendiri. Jadi tidak perlu selalu tertutup dari seorang guru. Lalu kebutuhan akan dia perlu banyak bergerak. Tadi contoh dari CGP Pak Ahmad tadi, anak itu tidak lama kita mengajar dia bilang, ibu, saya tuh izin ke belakang dulu ya, saya ke WC. Tidak lama dia pulang, 5 menit kemudian, ibu, saya tuh izin lagi dulu ya, minum air. Dia pulang lagi, ibu, saya izin lagi dulu. Sebenarnya yang dia izin itu adalah sedang membutuhkan kebebasan. Dia tidak mau belajar dalam kelas, kemari cari di bawah pohon, di mana tempat yang membawa dia bisa mengeksplor dia punya kebebasan. Berikut kebutuhan akan kesenangan. Dia dapat mencari kesenangan, dia dapat bermain dan tertawa. Maka
ketika kita dalam pembelajaran itu tidak perlu takut terus. Gurunya datang ke gurunya serem dari awal sampai akhir ke gurunya serem supaya anak-anak takut karena gurunya mau dibawa. Tidak. Ketika guru datang dan menyampaikan, anak-anak merasa, wah Bapak Ibu datang membawa saya sebuah kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia, dan manusia yang paling membutuhkan itu ada di sekolah ini. Ini kita coba mengidentifikasi tingkatan ini. Bimo seorang anak kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang akan diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang dimiliki oleh Bimo itu jika respon Bimo seperti pada kolom-kolom di bawah ini. Yang pertama kita lihat, Bimo bilang, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan nomor 1 ini Bimo sedang berusaha untuk mencari kebutuhan apa? Tadi kita sudah di atas saya tentang 5 kebutuhan dasar itu. Bimo membutuhkan kebebasan. Jadi dia tidak mau membaca dengan keras. Dia mau membaca, tapi dia akan bebas. Oke. Yang kedua, aku senang bermain kejar-kejaran dengan bu guru. Seru. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang diusahakan untuk dipenuhi oleh Bimo? Aku senang dia butuh akan kasih sayang ibu guru. Itu kalau salah ibu guru kejar saya, ibu sayang saya. Jadi ibu selalu kejar saya. Berikut, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu juga sama kebutuhan akan kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin bu guru kejar aku. Itu kebutuhan apa yang sudah kita penuhi? Nomor 4 juga aku hebat kan? Bisa bikin bu guru kejar aku. Itu sebenarnya itu kebutuhan anak kekuasaan. Jadi kalau dia bilang saya hebat, dia mau menunjukkan kepada gurunya kalau sekali keluar dan guru tidak saya itu berarti saya hebat bisa buat guru bingung. Itu identifikasi apa? Nah sekarang ini kita ada di sini di 5 posisi kontrol guru. Ada 5 yaitu yang pertama penghukum, kemudian pemantau, pembuat rasa bersalah, kemudian menjadi teman dan manajer. Itu ada 5 posisi kontrol guru. Sekarang setelah saya baca ini, lalu kita coba melihat selama ini kira-kira tuh saya tuh lebih banyak di mana? Saya ada di posisi penghukum, pemantau, atau pembuat rasa bersalah, atau saya di posisi sebagai teman, atau saya sudah di level tertinggi yaitu manajer. Kita lihat yang pertama posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Penghukum itu biasa disampaikan dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh itu maka melotot dan jari-jari menunjuk atau menghardik. Kita membayangkan itu kalau kita kasih hukuman anak ya? Ya, itu sudah. Itu kita membayangkan kalau kita kasih hukum anak. Itu kita punya mata ini mata itu melompat keluar saja. Itu ekspresi yang kita tunjukkan. Berikut pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi pemantau itu kita bertugas hanya melihat. Kok tidak pakai seragam? Itu kita memantau anak tidak melaksanakan peraturan. Konsekuensinya karena
tidak menggunakan sepakat, maka harus melakukan sesuatu sebagai konsekuensi tadi. Atau peraturan datang ke sekolah jam 7 pagi, tapi datang ke sekolah sampai jam 8. Itu peraturannya datang ke sekolah jam 7 pagi. Konsekuensinya datang ke kereta api yang ada datang ke sekolah jam 9:08. Konsekuensinya itu dari melanggar peraturan tadi itu merasa malu, dimarahi. Kalau anak itu sudah terlalu berangkat ke sana, bisa di sana. Itu yang kita biasa lakukan selama ini. Pembuat merasa bersalah. Kalau posisi ini, itu biasanya guru itu dia punya suara terlempul. Tetapi sesungguhnya dia sedang berusaha membuat anak merasa bersalah. Misalnya tuh begini, anak itu setiap hari diwajibkan membawa ember dan sapu. Tetapi anak yang si A yang sama ini tiap hari saja dia tidak bawa ember dan tidak bawa sapu. Guru tadi menghukum juga tidak mempan, dia pakai pangkas tidak mempan, jadi dia panggil datang dengan duka. Sini dulu saya. Itu perbuatan sama saya. Sini dulu. Aku kenapa? Ember tidak bawa sapu. Engkau tidak bawa ember, tidak bawa sapu itu. Engkau apa? Merasa senang. Tidak itu. Saya tidak senang. Ya kira-kira kenapa sih tidak suka bawa ember dan tidak suka bawa sapu? Kita mulai menggali. Lalu sampai pada titiknya itu anak dibuat menemukan bahwa betul ternyata tidak bawa ember dan tidak bawa sapu itu dia merasa bersalah. Jadi untuk merasa bersalah dan tidak, anakku tidak bawa ember dan tidak bawa sapu, sementara teman lain bawa ember dan bawa sapu. Contohnya demikian. Yang keempat itu posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dia punya posisi itu sebagai teman dan guru ini bisa bersikap negatif, tetapi juga bisa bersikap positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik menjadi dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tetapi posisi negatifnya juga ada, bisa jadi anak itu menganggap kami dua ibu itu teman saja. Dan kalau saya tidak di gereja tidak apa-apa. Nanti sebentar dia panggil saya jadi omong baik-baik deh. Itu posisi negatifnya. Kalau menjadi teman itu kita akan bercerita dengan anak. Dengan anak, memposisikan dia sebagai kita punya teman. Kita tidak melihat dia sebagai anak sekolah level 1 atau anak sekolah level 2, tetapi kita melihat dia sebagai kita punya teman dan bercerita dengan dia. Misalnya, anak itu dia datang dengan setiap hari saja dia punya muka tuh loyo, lesu, tidak bersemangat. Kalau disuruh juga dia selalu membungkam. Saat itu kita menempatkan diri sebagai teman. Panggil dia datang, duduk sejajar dengan dia, berceritalah kita dengan dia. Lalu kita menemukan kira-kira alasan apa engkau selalu merasa loyo, selalu lemah, selalu tidak bersemangat. Pada saat itu, ketika guru bersikap sebagai teman, maka kalau dia tidak datang itu anak yang tadi merasa sudah teman dengan guru tadi itu, dia akan merasa sangat kehilangan, dia akan merasa punya kerinduan. Sekarang posisi yang terakhir ini menjadi posisi yang yang paling tinggi, yang harus diusahakan untuk dipenuhi oleh guru dan memposisikan dirinya pada posisi ini. Dari manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan manajer ini dia menyampaikan dengan nada yang tulus, tidak dibuat-buat. Bahasa tubuhnya tidak kaku, selalu rileks, lalu dia mendekat kepada murid. Posisi manajer.
Nah, di posisi manajer ini itu kita menggunakan pola restitusi tadi, menguatkan karakter anak. Jadi posisi manajer itu menggunakan pola restitusi, menguatkan karakter anak. Jadi kita akan membangun hubungan baik. Lalu misalnya anak itu melakukan kesalahan, kita minta dia mempertanggungjawabkan dia punya perilaku yang salah itu. Kemudian kita mendukung dia untuk menemukan solusinya, keluar dari permasalahannya sendiri, dan kita coba menghantar dia kembali kepada kelompoknya dengan karakter baru yang lebih kuat. Nah, ini 5 posisi kontrol guru tertingginya manajer. Berikut materi saya yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Kita mesti mengetahui dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu restitusi. Ada segitiga restitusi itu seperti ditanyakan itu, di posisi paling bawah itu menstabilkan identitas, dan samping kiri itu validasi tindakan yang salah, dan yang kanan menanyakan keyakinan kelas. Untuk menstabilkan identitas itu ada beberapa kata kunci yang bisa disampaikan kepada anak, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kita menstabilkan dia punya identitas dulu, baru kita validasi dia punya tindakan yang salah tadi itu apa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini berkaitan dengan materi yang tadi sudah lewat. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, penjelasannya ada di sini. Menstabilkan identitas, artinya kita menyampaikan kepada anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini ada praktek segitiga restitusi yang sudah dilakukan, nanti sebentar baru kita akan kaji. Berikut validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh guru ketika memvalidasi tindakan anak yang salah. Berikut menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai warga kelas atau satu keluarga? Kira-kira apa nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Apa bayangan kita tentang kelas kita yang ideal? Berikut kamu mau jadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan ini dibuat dalam kalimat-kalimat positif. Jadi dia tidak boleh ada tanda larat di sana dan apa, tetapi dia harus kepada kalimat-kalimat yang positif. Mengapa restitusi itu penting?
Yang pertama, bahwa ketika kita menggunakan yang bukan restitusi, maka dia akan menguras energi kita. Jadi di dalam diri kita ini ada energi positif dan ada energi negatif. Ketika kita menggunakan restitusi, maka pada saat itu kita sedang menggunakan mengoptimalkan penggunaan energi positif dalam diri kita untuk mempengaruhi orang lain juga menggunakan energi positif yang sama. Tetapi kalau kita membuat rasa bersalah itu bukan menggunakan pola restitusi, maka dia akan menguras energi positif tadi itu berubah menjadi energi negatif. Berikut, restitusi itu penting karena ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Kita sendiri menemukan bahwa sesungguhnya itu saya itu sudah ada kesalahan yang saya lakukan. Berikut, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi misalnya itu begini, kita di sekolah sebagai guru itu kadang-kadang kita juga suka datang terlambat. Lalu kita mulai rasa bersalah itu membuat terperangkap dari diri kita bahwa saya ini sudah dianggap negatif itu sudah datang terlambat dan sudah saya pertahankan budaya yang ada. Berarti kita terperangkap dalam budaya yang bukan restitusi tadi. Atau misalnya saya punya kepala sekolah itu baru dan sudah saya langsung mengajar pakai buku saja, tidak boleh buat menurut ajar lagi, langsung ajar pakai buku. Toh dia bilang tidak apa, lakukan saja. Berarti kita sedang berusaha untuk bukan menciptakan situasi energi positif, tetapi kita sedang masuk dalam energi negatif diri kita. Jadi sesungguhnya belajar sebelum masuk pada tayangan video tentang praktek segitiga restitusi, satu dua kata terakhir dari saya itu yang pertama bahwa belajar budaya positif ini penting sehingga apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nasional Pendidikan itu untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan berpendidikan itu dapat pecah. Yang kedua, dengan belajar budaya positif ini, kami diminta untuk berbagi dalam aksi nyata ini, sehingga bukan hanya kami tiga yang berusaha bergerak berubah, tetapi kita semua bergerak berubah. Karena apa? Karena anak bangsa yang dititipkan sama kita dengan predikat sebagai guru. Tidak pandang itu guru baru, guru TK, guru bukan atau guru di mana. Berikut dengan belajar budaya positif ini, kita mulai berbenah diri. Kemarin itu saya di situasi penghukum, anak takut. Saya coba sharing sebentar tentang budaya positif. Kemarin saya mengajar agama kelas 6. Itu kan ada anak-anak yang memang seperti tadi, dia sedang mencari dia punya kebutuhan. Jadi satu sudah sekarang itu saya coba mengatakan budaya positif, disiplin positif di dalam kelas ini dengan menggunakan kebajikan universal. Karena kebetulan mereka sudah buat keyakinan kelas bersama dengan Pak Aman. Jadi waktu pembelajaran itu ada beberapa anak yang dia sibuk tulis PR yang diberikan oleh guru kelasnya. Dia sibuk tulis catat dengan buku banyak. Saya biarkan dia catat. Anak di sekolah juga dia sibuk tulis dia pertenang, saya biarkan. Sesudah itu dalam perjalanan lalu saya pelan-pelan mengatakan mereka, apakah kalian tidak menyukai apakah belajar agama itu tidak menyenangkan untuk kamu? Lalu mereka bilang tidak ibu. Kemudian saya tadi menggunakan kata negatif tidak menyenangkan. Lalu saya membalikkan dia, saya bilang apakah kamu suka bersyukur kepada Tuhan? Suka ibu. Apakah kamu suka mengucapkan terima kasih? Suka ibu. Kira-kira sekarang kalau ibu sedang mengajar, apa yang kamu lakukan supaya kamu menunjukkan bahwa kamu sedang mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibu, dan kamu sedang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan melalui ibu. Lalu mereka sendiri menemukan ketika tadi ada teman yang sedang menulis tidak mendengarkan ibu mengajar,
kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah tidak dijalankan oleh teman. Mereka sendiri menemukan, dan sesudah itu anak yang sibuk tulis tadi, yang sibuk bermain itu dengan sendirinya. Dia belajar mendisiplinkan dirinya dan sampai pembelajaran itu selesai. Apa? Bukan video. Kalau di sini Mahfudul tidak mencari siapa yang salah. Kita sama-sama mengucapkan solusi supaya Yogi tidak menjadi. Nah, kira-kira Yogi pasti punya alasan mengapa Yogi menjadi. Karena Yogi tidak kira-kira kalau Yogi berdasarkan apa yang dilakukan. Yogi bermain apakah di sini itu Yogi sudah menunjukkan kita sudah buat beberapa minggu yang lalu belum ya dengan kenapa tidak betul-betul hati Oke, baik. Jadi
Dengan video tadi itu, maka materi kami berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah sudah selesai. Sebentar nanti kita akan masuk dalam sesi dialog. Nanti kita berhenti. Hari ini kita sudah sampai di penghujung semester, maka kita harus membuat kesepakatan kelas yang baru untuk kita jalankan di satu semester ke depan. Jadi kita ini sudah semester 1 kelas 5, nanti semester 2 kita akan buat kesepakatan yang baru lagi, tapi kita buat mulai sekarang. Ini kita sampaikan di semester yang akan datang. Baik. Tadi kita masuk ke kelas ini, kita sudah berdoa, sudah ya? Sudah berdoa. Di dalam kelas ini sepanjang kita punya perjalanan satu semester, ada tidak doa masalah-masalah, kekurangan ada? Apa saja? Menyontek pekerjaan teman. Tidak menyapu, tidak menjalankan tugas piket, mencuri, apalagi tidak mengikuti apel pagi, apalagi tidak pergi ke gereja pada hari Minggu. Masih ada lagi? Menurut kalian, perbuatan yang tadi kita sudah sebut itu kita rasa nyaman tidak? Kita rasa bahagia tidak? Kalau tidak bahagia, tidak nyaman, apa yang harus kita buat? Misalnya tadi teman kita di sini dia bilang menyontek waktu ulangan. Apa yang harus kita buat supaya tidak menyontek waktu ulangan? Satu belajar teman kurang. Dan bilang tadi tidak melaksanakan tugas piket. Apa yang harus kita buat supaya mampu melaksanakan tugas piket? Melaksanakan piket ya? Teman Amir bilang tidak pergi ke gereja pada hari Minggu. Apa yang harus kita buat supaya kita bisa pergi ke gereja pada hari Minggu? Hari Minggu harus pergi ke gereja. Teman kita punya di sini dia bilang malas ke sekolah. Apa yang harus dibuat? Sekarang teman di sini dia bilang mencuri. Apa yang harus dibuat supaya mencuri lagi? Menabung supaya bisa membeli alat tulis. Ada tadi bilang berkelahi. Ya tak? Apa yang kita buat supaya tidak berkelahi? Bertobat. Meminta maaf kepada teman yang juga sudah sakiti. Bagus. Kita tentang terus. Sekarang ibu mau tanya, kalau kita menyontek dalam keluarga harus belajar ya toh? Berarti kita harus melaksanakan kebajikan yang mana yang bisa menjawab supaya kami menyontek lagi supaya bisa lagi belajar. Kita harus apa? Kita harus hidup apa? Hidup. Oke, teman ini dia bilang, apakah kita semua kita punya apa keyakinan keras? Oke, baik ibu pagi ini, teman apa? Tulis jujur, hari dan pagi. Tulis jujur, hari dan pagi.
bahagia. Keren ibunya tadi, malas ya. Berarti kebaikan apa yang harus dibuat supaya bisa mengatasi malas? Disiplin. Oke. Apa lagi kebaikan? Oh ya. Nempel apanya? Adakah kebaikan kelas yang lain? Tadi kamu bilang datang ke sekolah terlambat, tanggal 1 ember. Masih ada? Kebaikan yang mau kita tanamkan di kelas ini? Mencuri tadi? Jujur. Sudah? Enggak bisa. Ini? Oke. Masih ada lagi? Silakan tulis dan tempel. Mari kita baca sama-sama. Selamat pagi, Sion. Pagi Bu. Silakan duduk. Apakah Sion tahu alasan ibu memanggil Sion? Tidak Bu. Tidak tahu. Baik, jadi begini Sion. Kemarin dan kemarin dulu juga teman-teman, Sion punya teman-teman ya, juga bapak dan ibu guru ada menyampaikan kepada ibu sebagai guru agama di sekolah ini, kalau Sion itu pergi ke gereja selalu terlambat. Apakah benar demikian? Benar Bu. Nah, kira-kira alasan apa sehingga Sion pergi ke gereja selalu terlambat? Bangun pagi harus bantu bapak mama cuci piring, timba air, sapu halaman. Bagus, membantu orang tua itu juga pekerjaan mulia ya. Jadi Tetapi pergi ke gereja juga penting. Nah, sekarang kalau ibu tanya, kira-kira pekerjaan yang tadi membantu orang tua tadi itu ditunda dulu, pergi ke gereja, pulang baru laksanakan, bisa ke tidak? tidak Bu. Tidak bisa. Nah, sekarang apa yang harus Sion buat? Supaya pekerjaan di rumah juga dijalankan, pergi ke gereja juga tidak terlambat. Harus bangun pagi-pagi. Harus bangun pagi-pagi. Nah, baik, terima kasih. Kalau bangun pagi-pagi itu adalah tekad dan dorongan dalam diri Sion, maka ibu yakin Sion pasti akan dapat melakukan. Nah, sekarang Sion terlambat pergi ke gereja. Kita kemarin di sekolah, kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, lalu kita semua sudah setuju bahwa itu kan punya keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak Sion jalankan? Disiplin. Disiplin. Nah, sekarang apa yang harus Sion buat supaya Sion itu kembali menjadi anak yang disiplin? Harus bangun pagi-pagi. Harus bangun pagi-pagi supaya pekerjaan rumah juga jalan, gereja juga tidak terlambat. Demikian juga ke sekolah juga tidak terlambat. Baik, terima kasih. Untuk usahanya ini ibu akan dengan senang hati untuk menanti itu. Terima kasih Bu. Ya, sama. Perkenalkan saya Alfrension Alyaman, siswa kelas 5 SD Impres Baru. Saya merasa senang dan bahagia karena hari ini bisa bercerita dengan ibu yang tentang sikap saya yang kurang disiplin waktu. Saya tidak melaksanakan keyakinan kelas kami, yaitu sikap disiplin waktu. Setelah ini saya akan menjadi anak yang lebih disiplin lagi. Terima kasih Bu.